I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang telah kami diskusikan, yaitu mengenai bahasa dakwah, yang disusun oleh saya Muhammad Tanjul Umam, NIM 3420051, ada Mbak Ikhti Solihah, NIM 3420045, ada Mbak Maulidah Sakinah, NIM 3420119. Ada yang pertama, yaitu mengenai pengertian bahasa dakwah. Arti bahasa adalah sistem tanda komunikatif manusia dan binatang, yaitu adanya hubungan timbal balik secara langsung antara dua pihak di dalam satu atau di antara dua jenis makhluk hidup. Bila penggunaan bahasa itu hanya terbatas untuk manusia, maka arti bahasa menjadi meningkat sebagai sebuah sistem komunikatif manusiawi, yakni adanya hubungan interaktif timbal balik antara dua manusia atau lebih yang mempunyai bakat berpikir. Yang kedua, ada hakikat bahasa. Hakikat bahasa, para tokoh menjelaskan secara filosofis. Menurut Heidegger, bahasa adalah tempat yang ada. Dengan kata lain, bahasa merupakan ruang bagi pengalaman-pengalaman bermakna. Pengalaman akan menjadi tidak bermakna manakala tidak menemukan rumahnya dalam bahasa. Atau sebaliknya, tanpa pengalaman nyata, bahasa ibarat ruang kosong tanpa kehidupan. Oke, materi selanjutnya adalah bahasa memiliki 6 fungsi, yakni yang pertama fungsi heuristik, bahwa bahasa berfungsi sebagai alat memperoleh pengetahuan. Yang kedua, fungsi regulatori, sebagai pengatur perilaku kehidupan beserta adat kebiasaannya, misalnya penentuan hukum atau aturan-aturan suatu tindakan. Yang ketiga, fungsi komunikatif, yaitu fungsi untuk menciptakan hubungan sosial antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok yang lain. Yang keempat, fungsi instrumental. Dalam hal ini bahasa digunakan seseorang untuk mengetahui kebutuhannya dan mencapai maksud seperti kepentingannya, termasuk juga penggunaan bahasa untuk meyakinkan orang lain. Yang kelima, fungsi emotif. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, harapan, guna mewujudkan kreasi estetisnya. Yang keenam, fungsi konatif, yaitu bahasa berfungsi untuk menjaga agar hubungan komunikasi antara pembaca dengan lawan dapat mencair dan tidak beku. Oke, selanjutnya bahasa dalam Al-Quran. Hal ini berbeda dalam perspektif Al-Quran tentang penjelasan dari mana asal-usul bahasa. Bahasa sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Nama-nama tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari simbol bahasa. Tiada keterangan bagaimana terjadinya proses belajar mengajar tersebut antara Allah dan Nabi Adam alaihissalam. Namun yang jelas bahwa manusia pertama, yaitu Nabi Adam, belajar bahwa bahasa melalui proses belajar mengajar, tidak diciptakan alat otomatis. Namun begitu, perangkat bahasa yang sudah diciptakan oleh Allah dan terpasang dalam tubuh manusia, diantaranya akal pikiran, pendengaran, penglihatan, mulut, tenggorokan, dan lain sebagainya. Macam-macam bahasa dakwah dalam Al-Quran. Yang pertama, metode Al-Hikmah. Menurut Profesor Dr. Toha Yahya Umar MA menyatakan bahwa hikmah berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan berpikir, berusaha menyusun dan mengatur dengan cara yang sesuai keadaan zaman dengan tidak bertentangan dengan larangan Tuhan. Sedangkan menurut Syekh Jamahari dalam kitabnya Al-Kasyaf yang dikutip oleh Wahidin Saputra, bahwa definisi al-hikmah adalah perkataan yang pasti dan benar. Al-hikmah merupakan kemampuan dai dalam menjelaskan doktrin-doktrin Islam secara realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif
Oleh karena itu, al-hikmah sebagai sebuah sistem yang menyatukan antara kemampuan teoritis dan praktis dalam berdakwah. Yang kedua, bi al-mau'idah al-hasanah. Mau'idah hasanah sendiri dalam perspektif dakwah sangat populer, bahkan dalam acara-acara seremonial keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Istilah Mau'idah hasanah mendapat porsi khusus dengan sebutan acara yang ditunggu-tunggu, yang merupakan inti acara dan biasanya di salah satu target keberhasilan sebuah acara. Secara bahasa, mau'idah hasanah terdiri dari dua kata, yaitu mau'idah dan hasanah. Kata mau'idah berasal dari kata wa'adha, yaitu dan idatan, yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sementara hasanah merupakan kebaikan dari zai'ah, yang artinya kebaikan lawannya kejelekan. Yang ketiga, al-mujadalah bilati ya asan. Dari segi etimologi bahasa, lafaz mujadalah terambil dari kata jadalah yang bermakna meminta, melilit apabila ditambahkan alif pada huruf jim yang mengikuti wajan fa'ala. Jadalah dapat bermakna berdebat dan mujadalah perdebatan. Kata jadalah dapat bermakna menarik tali dan mengikatnya guna menguatkan suatu. Orang yang berdebat bagaikan menarik dengan ucapan untuk meyakinkan lawannya dengan menguatkan pendapatnya melalui argumentasi yang disampaikan. Kesimpulannya adalah bahasa dakwah adalah bahasa yang berbeda dengan bahasa agama. Fenomena ini biasa diurai dengan bahasa dakwah selalu harus disinkronkan dengan mad'u atau pihak yang didakwahi. Karena itu bahasa tersebut bersifat tidak tetap, melainkan selalu harus disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat. Dengan demikian, dengan asumsi tersebut, seruan dakwah bisa diposisi sebagai penyampaian kebenaran agama yang termuat dalam bahasa agama dengan menggunakan media bahasa budaya masyarakat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.